Aku Kak Juwita kembali lagi di Jam Kids. Dan aku nggak sendirian loh, ada Vika. Hai. Hai. Dan sekarang kita akan memulai Jam Kids kita. Kita mau menyanyikan pujian. Apa itu pujiannya, Vika? Selalu untukmu. Oke, musik. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi ya, kita ulangi pujian kita. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Yuk teman-teman, kita posisinya yang sopan karena kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Silakan Vika. Tuhan Yesus, kami ingin memulai Jam Kids kami. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi puji-pujian. Lagunya apa, Vika? I love you Jesus. I love you Jesus. Sebelum kita bernyanyi, teman-teman semua bangkit berdiri ya. Ikutin gerakan Vika dan Kak Juwita. Semangat bernyanyinya. Musik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi yuk, lebih semangat ya. I love you Jesus, deep down In my heart. lagi yuk. I love you Jesus, Deep down in my heart. think about it, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down. In my heart. Oke deh.
Kamu capek gak? Oh ya capek? Oke deh. Kita kan udah nyanyi 2 lagu. Sekarang kita mau dengarkan Firman Tuhan. Yes, dengarkan cerita firman Tuhan. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan ya. Siapa Vika yang mau cerita? Kak Kiki. Kak Kiki. Jadi teman-teman selamat menyaksikan ya. Bye-bye. Shalom Jam Kids, balik lagi bersama Kak Kiki. Nah, pasti adik-adik di rumah baru pertama kali kan lihat Kak Kiki sharing ke adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Kiki mau sharing tentang temanya yaitu Filipus dan sida-sida dari Eutopia. Nah, pasti adik-adik mikir, artinya apa sih Kak? Nah, kita bahas tentang misi dan penginjilan. Nah, pasti adik bertanya-tanya dong, apa sih Kak misi dan penginjilan? Nah, misi adalah seseorang yang mau melakukan kegiatan yang mempunyai tujuan. Sedangkan penginjilan, orang yang memberitakan kabar baik. Nah, untuk lebih lanjutnya adik-adik, untuk kita mengerti apa yang kita bahas hari ini, yaitu kita baca Alkitab dulu. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah yang sedang mendengarkan, yaitu dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, Kak Kiki bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kalau kita bisa simpulkan, misi dan penginjilan adalah orang yang sedang melakukan, yang sedang memberitakan kabar baik. Nah, apa sih kabar baik Kak Kiki? Nah, kabar baik adalah berita keselamatan. Berita keselamatan itu siapa sih sang penyelamat? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik berpikir, gimana sih orang-orang bisa di seluruh dunia ini bisa mengenal dan mendengarkan tentang Injil? Kan Tuhan Yesus lahir di Yerusalem, di Bethlehem, di Israel, jauh bukan? Dan adik-adik mungkin berpikir, oh gimana sih orang-orang bisa membaca, bisa tahu tentang Injil? Nah, adik-adik, untuk di bulan ini kita bakalan mendengar dan mengenal berbagai tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberitakan Injil di berbagai negara. Di awal minggu ini kita mendengar salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Filipus. Dari Samaria, ia pergi memberitakan Injil kepada sida-sida dari Eutopia. Nah, adik-adik, pada awal masa gereja, banyak orang yang dibaptis, banyak orang yang pengen ikut Tuhan Yesus. Mereka terkesan dengan Injil yang mereka dengar. Nah, pada zaman itu, ke-12 murid Yesus, mereka sangat kewalahan, mereka sangat kayak kurang tenaga untuk melayani jemaat pada zaman itu. Untuk itu murid-murid Yesus mengambil kesepakatan. Mereka menunjuk 7 jemaat pada zaman itu. Ya, salah satunya dari mereka itu Filipus. Filipus ini mereka percaya bahwa Filipus ini bisa membantu menopang pekerjaan Tuhan pada zaman itu. Karena banyak sekali jemaat yang rindu mendengarkan Injil. Nah, pada zaman itu Filipus ini dinilai orang yang berpotensi bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, dia orang yang penuh hikmat, penuh bijaksana. Dia orang yang setia melakukan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Selain menjadi pelayan Tuhan, Filipus juga dikenal sebagai salah satu orang penginjil yang setia. Nah, buktinya kalau adik-adik baca Alkitab ya, kalau adik-adik atau pernah mendengar kakak guru sekolah minggu cerita atau orang tua cerita ke adik-adik, Filipus sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, orang-orang di Samaria takjub, kayak terheran-heran apa yang dilakukan Filipus ketika ia memberitakan Injil. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Kok kakak tahu? Kan kakak udah kasih tahu, kan kakak pernah baca di Alkitab. Filipus ini salah satu orang yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Sementara di Samaria banyak orang yang bertobat, banyak orang yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada zaman itu Tuhan mengutus malaikat agar Filipus pergi ke tempat yang sepi, ke jalan yang sepi yang menghubungkan Gaza dan Yerusalem.
Nah, di sana Filipus melihat pejabat-pejabat yang sedang ada di dalam kereta. Mereka sedang membaca kitab Nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya, dengan suara yang keras. Dan Filipus berlari dan samperin mereka. Ternyata mereka tidak mengerti apa isi kitab Nabi Yesaya. Sepanjang perjalanan di kereta, si Filipus menjelaskan dan mengerti. Wow, ternyata mereka terkagum-kagum akan apa yang dijelaskan si Filipus. Mereka terkagum dengan berita keselamatan itu tentang Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengarkan tentang apa yang disampaikan Filipus, tentang berita keselamatan itu Tuhan Yesus, sepanjang perjalanan di kereta, dan pada saat itu mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Dan sida-sida Utopia pada saat itu, pada zaman itu, mereka ingin dibaptis oleh Filipus karena mereka merasa diberkati apa yang disampaikan Filipus pada zaman itu. Nah, disitulah mereka dibaptis dan mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, pada zaman itu setelah mereka dibaptis, mereka memulai perjalanan untuk pulang ke daerah mereka. Dan dari situlah mereka memulai gereja di Utopia. Mereka membuka sebuah gereja dan berlangsung hingga sampai sekarang. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat di sharing firman Tuhan hari ini? Kita harus mau seperti Filipus yang mau memberitakan Injil, dan Filipus itu memiliki kerendahan hati dalam memberitakan Injil. Nah, dia seperti Paulus yang memberitakan Injil, dia mau orang-orang diselamatkan seperti sida-sida dari Utopia yang bertobat hanya karena Injil yang disampaikan Filipus pada zaman itu. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang kita harus seperti Filipus yang memberitakan Injil. Seperti apa? Kita mengasihi teman, ketika kita memperlakukan teman dengan baik, menolong teman, merangkul teman ketika teman jatuh, dan lain sebagainya. Dan masih banyak. Nah, itulah artinya kita sedang memberitakan Injil. Secara tidak langsung kita sedang memberitakan Injil. Oke adik-adik, demikianlah sharing kita hari ini. Semoga memberkati adik-adik semua. Nah, sampai jumpa di Jam Kids berikutnya. Bye-bye. Vika, tadi gimana kamu dengar cerita Kak Kiki? Jadi kita harus seperti Filipus yang mengabarkan Injil. Oh iya, teman-teman tahu nggak mengabarkan Injil maksudnya apa sih, Vika? Injil adalah kabar baik tentang Tuhan. Oh, seperti yang kita pelajari di kelas ya? Iya. Yang 4 itu ya? Apa sih itu kitabnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, yang ceritanya semuanya itu menceritakan tentang kelahiran Yesus. Yes, benar banget. Jadi adik-adik semua kita harus belajar seperti Filipus, ya kan, yang setia mengabarkan Injil. Oke? Ya kan, Vika? Sebelum kita mengakhiri Jam Kids kita nyanyi satu pujian lagi. Semuanya bangkit berdiri yuk. Musik, Kak. Kita nyanyi KASIH. Semangat ya. Semuanya semangat, tersenyum. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa sih, Vika? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti apa sih? seperti kasih Yesus. Satu kali lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa ya teman-teman semuanya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi yuk, kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. ya. Itulah
kabar yang mau kita sampaikan ke semua orang. Kasih seperti Yesus sudah mengasihi kita yang berkorban kepada kita semuanya. Sekian dulu episode kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan Tuhan yang sudah kami rasakan. Kami sangat bersyukur. Sekarang Tuhan, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Seperti Filipus Tuhan yang setia mengabarkan kebenaran Injil-Mu. Kami juga berusaha dari kami kecil mau belajar mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekian dulu ya episode kita kali ini. Vika dan Kak Juwita undur diri. Bye-bye. God bless.